Catatan ini untuk para perempuan yang mengambil peran sebagai anak dan atau menantu, istri dan atau ibu, saudara dan atau ipar, tetangga dan warga negara yang berkarya, yang bekerja di luar rumah, memilih berdaya dengan sukarela sepenuh hatinya. Perempuan yang berkontribusi lewat berbagai bidang dan cara. Sebagian perempuan mengalami hambatan bahkan celaan harian dari lingkungan. Sebagai perempuan, sekedar membuat pilihan saja sudah menantang. Kita kerap didera perasaan bersalah walau memiliki tujuan mulia. Tidak sedikit perempuan yang cemas dengan kemampuannya sendiri. Tidak jarang malah menganggap rendah dirinya sendiri. Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Jadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi pekerja perempuan yang Tadi kita sudah melihat beberapa pemberitaan dan memang sangat miris sekali ya melihat bahwa saat ini perempuan, di mana memang perempuan ini adalah tonggak dari sebuah keluarga ya. Di samping itu ada ayah, anak, di mana memang perempuan ini dia harus memiliki kondisi stamina yang fit, yang harus bahagia ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol santai dengan tamu kita, di mana memang tamu kita ini orang yang sudah berpengalaman ya di keprofesiannya ya. Kayak mungkin bisa kita langsung sapa saja tamu kita. Di sini ada Ibu Fitri Yuliana ya. Ya, betul Bu Zul. Saya panggilnya ibu atau kakak ya. Aduh. Kita jadi kayak tua banget ya kalau kita ibu ya. Tapi karena memang profesi kita mengharuskan kita menjadi ibu-ibu seperti betul. itu. Okay. Bu Fitri ini adalah seorang bidan, di mana memang beliau sudah malang melintang sebagai profesinya, dan memang seorang bidan ini adalah pendamping perempuan. Jadi kita akan ngobrol banyak dengan beliau terkait dengan beberapa isu yang memang saat ini sedang booming ya. Oke. Bu Fitri, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Zul. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita ketemu untuk ngobrol santai aja sih sebenarnya Bu, karena sekarang ini kan banyak pemberitaan yang ya sebenarnya miris ya. Kita sebagai bidan, kita miris melihatnya bahwa seolah-olah perempuan itu ditempatkan di kasta terendah dalam sebuah tatanan rumah tangga seperti itu ya Bu ya. Betul. Oke, mungkin sekali. Kita mulai dulu Bu ya. Bagaimana sih sebenarnya seorang bidan melihat paradigmanya melihat seorang perempuan seperti itu? Oke, ya ini dari sudut pandang saya ya, dari Bu Zul. Perempuan itu sendiri adalah pribadi yang sebenarnya sangat unik ya. Kita tahu sendiri ya Bu, kita juga perempuan. Kita berdua ini perempuan, jadi uniknya di sini adalah kadang-kadang dia itu tidak bisa ditebak perempuan itu seperti apa. Terkadang juga pengen disayangin, ya, pengen paling dimengerti, ya, dan pengen yang punya banyak kebutuhan dibandingkan laki-laki, ya, betul ya. Makanya kita juga di sini memang melihat begitu uniknya menjadi seorang perempuan. Maka ketika menjadi seorang bidan itu ya, kalau pandangan saya bahwa kenapa di Indonesia ini ya bidan itu adalah perempuan. Karena dianggap orang yang paling mengerti perempuan itu ya harus perempuan itu sendiri ya. Mungkin kalau gambarannya ya Bu ya, kalau kita itu misal lagi punya masalah atau apa, mungkin kita akan lebih enak curhat itu sepertinya dengan perempuan ya, dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Bahkan juga perempuan pun yang sudah punya suami atau pasangan, kadang-kadang dia kalau punya masalah itu pengennya curhat sama temennya deh, sesama perempuan ya. Sangat jarang sekali kalau kita itu pengennya kalau misalnya punya masalah atau apa diayomi oleh laki-laki gitu ya. Karena harapannya perempuan orang yang paling ngerti, karena kita sama-sama perempuan gitu ya. Jadi karena mengingat begitu uniknya ini, maka selama daur siklus hidupnya seorang perempuan ini, dari dia lahir, kemudian nanti dia tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, kemudian nanti dia menikah,
dia hamil, kemudian dia melahirkan, sampai mungkin nanti dia akan sampai di hari tuanya. Ya, dalam kurun waktu itu tentunya dia perlu apa ya? Pendamping begitu ya Bu ya. Jadi perlu pendamping di sini yang memang dianggap yang mampu memahami lah secara full bagaimana kita ini gitu ya, perempuan. Sebagai perempuan. Betul ya. Nah, berarti itu pandangan semua bidan ya Bu, karena Iya. memang perempuan itu dia nggak lepas ya Bu dari pendamping. Mau itu dia pendamping itu, walaupun sebenarnya kita juga punya teman curhat begitu ya Bu ya, Iya, suami betul gitu. sekali. Tapi beda ya Bu ya, beda feelnya saat kita berbicara dengan orang yang Iya, mengerti. beda Mengerti banget ya, dengan Bu ya. gaya, betul. Kita Jadi lebih enak kita ngobrol memang- gini ya Bu. Iya, Ntar kalau dengan laki-laki agak susah. karena ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa dipahami oleh laki-laki. Betul. Ya, untuk kebutuhan perempuan. Oke. Iya, benar. Ibu, kalau kita lihat ya dari beberapa hal yang memang tadi Ibu katakan bahwa perempuan itu dia butuh pendamping sepanjang daur siklus hidupnya. Betul Berarti sekali. dia dari dia lahir sampai nanti dia menopause begitu ya Bu. Iya. Dia kan butuh pendamping untuk memahami kondisi dia. Betul Bu, kalau sekali. misalnya kita lihat saat ini, kalau melihat seorang wanita ya Bu ya, ada asuhan kebidanan itu asuhan yang berkesinambungan. Betul Itu sekali. asuhan yang seperti apa Bu? Maksudnya berkesinambungan itu apakah memang satu orang itu kita layani sampai dengan selesai, atau memang berkesinambungan itu ada beberapa asuhan yang harusnya saya harus ke bidan nih, saya Oh harus ya, betul sekali. Ya Bu Zul ya, bahwa bidan itu kan dalam memandang perempuan karena melihat tadi yang unik gitu ya, karakteristik seorang perempuan ini, maka ya memang perlu kita menjadi pendamping tadi yang sudah kita bahas dari mulai dia lahir sampai dengan dia menopause begitu ya. Dimana kita kenal itu memang di kita, di kebidanan, itu bidan dalam memberikan asuhan itu, ya dia harus berkesinambungan. Dalam artian berkesinambungan di sini adalah semua bentuk layanan kesehatan yang kita berikan kepada seorang perempuan itu secara menyeluruh ataupun komprehensif dan kontinu begitu. Tidak boleh terputus. Misal contohnya aja, kalau misalnya kita ketemu dari proses daur siklus hidup perempuan nih, mulai dari dia nanti pranikah misalnya ya, sebelum nikah gitu. ya sebelum menikah ya, Masa remaja gitu ya Bu ya. betul, masa remaja pun dia juga perlu sekali yang namanya pendampingan begitu ya, dimana memang pendampingan ini juga tidak hanya bidan saja yang berperan, tapi juga yang paham, betul betul orang yang dengan paham, kondisi orang tua remaja bahkan, itu. betul sekali. Dimana memang kalau dia nanti ketemu kita kan pasti momennya akan lebih jarang dibandingkan dengan orang tuanya. Harapannya ibunya lah yang harus lebih mengerti si anaknya ini. Nah, kita berproses dari situ, di mana nanti terkait dengan kesehatannya, bagaimana nanti si perempuan ini bisa menjaga kualitas dari kesehatan reproduksinya, kita dampingi dia mulai dari bagaimana nanti ketika kesehatan remajanya menjaga misalnya contoh makan makanan yang bergizi, di mana kita tahu juga masalah saat ini juga stunting masih belum tuntas begitu ya Bu ya. Sangat belum tuntas. Betul, belum tuntas, dan itu kan pastinya nanti akan berdampak pada periode berikutnya ya. Nah, di mana remaja ini ya kita cegah supaya dia sehat pada proses Berarti stunting remajanya. itu nggak dari hamil ya Bu ya, tapi memang Betul, dari ya. dari remaja stunting Betul itu nggak bisa sekali. dicegah gitu Iya, ya. sebenarnya dari masa remajanya ini punya andil yang sangat besar. Karena kita tahu bahwa miris ya Bu ya, isu-isu viral yang saat ini bahwa nggak tahu kalau dia hamil misalnya. Datang ke puskesmas, keluhannya misalnya pusing atau apa begitu ya, tapi ternyata pas dicek dia tidak, memang HB-nya turun, anemia begitu ya, tapi ternyata kondisinya dia juga hamil begitu tanpa dia sadari. Nah, ini kan salah satu bentuk bahwa bidan itu penting berperan di sini. Untuk pendidikan awal Betul. untuk seks gitu ya, Iya. pranikah seperti itu ya Bu, kita Betul. berbicaranya Benar secara sekali. terbuka saja Ya, seperti itu. dari sana ya Bu ya prosesnya sampai nanti dia akhirnya siap untuk memasuki ke proses pernikahan, sampai dia nanti persiapan sebelum hamil, terutama juga menyiapkan sebelum dia istilahnya mengandung ya, dia kan harus mampu memenuhi kebutuhan gizinya untuk dirinya sendiri gitu. Yang utama juga mungkin psikologis ya Bu, Betul fisik dan sekali. psikologis Ya. ya. Karena menjadi seorang ibu itu nggak mudah ya Bu ya. Iya, Gitu. tidak hanya sehat secara fisik ya, tapi juga harus sehat secara kejiwaan ya, sehat mental ya Bu ya, Karena begitu. memang, maksudnya begini, masa-masa
remaja ya ke dewasa awal itu masa-masa kita labil mungkin ya Bu. Iya, betul. Kita baru betul. mengenal pasangan gitu Iya. kan, baru mengenal juga apa namanya pasangan kita itu seperti apa, Benar, kemudian menikah. Setelah menikah juga kita harus siap untuk menjadi hamil. Dan proses hamil itu nggak mudah ya Bu ya. Iya. Oke. Luar biasa ya Bu ya. Jadi makanya tadi berkaitan dengan yang asuhan berkesinambungan ya Bu, bahwa memang ketika dia sebelum hamil harapannya kita bidan ini sudah ada pendampingan di sana sampai di akhirnya nanti siap untuk hamil. Akhirnya kita bisa nanti menjaga ataupun mendampingi dia selama kehamilan ya, betul, karena kehamilan setiap orang ini beda-beda. Ada yang hamilnya orang itu nggak punya efek apa-apa ya Bu. Betul, ya. betul, ada. Jadi kata orang itu hamil kebo gitu ya Iya, Bu. betul. Hamilnya ngebo. Ada juga yang mungkin baru ketahuan garis 2 saja positif, wah sudah kompleks keluhannya ya. Padahal ini ya Bu ya, padahal sebenarnya ya itu alamiah. Iya ya, betul, Bu, itu ya. proses alami Alamiah. memang yang memang akan kita jalani ketika kita itu hamil seorang Jadi perempuan. jangankan satu perempuan dengan perempuan lainnya, Iya. hamil anak pertama, anak kedua, anak ketiga Itu juga beda-beda. Tidak Iya, mungkin, perempuan itu tidak unik mungkin sebenarnya. sama ya Bu ya. Oke. Ya jadi gimana kita bidan ini mendampingi dia ya Bu ya sampai nanti dia hamil, harapannya kita jaga proses kehamilannya itu normal gitu. Jadi harapannya kan karena lahiriahnya perempuan ini kan hamil, habis itu setelah itu juga melahirkan. Nah harapannya kan kita jaga bagaimana prosesnya supaya nanti bisa dia proses persalinannya normal, alamiah juga begitu ya. Dan juga dia siap di masa kehamilan juga dia siap secara psikologis juga ya Bu ya, Benar, menerima betul tahap sekali. persalinan Iya. gitu ya Bu ya. Karena memang kalau dia tidak siap secara mentalnya juga, nanti khawatirnya pas dia setelah melahirkan depresi lagi nanti prosesnya. Itu malah lebih bahaya lagi. ya, lebih Bu, ya. bahaya lagi. Makanya Itu harus kita dari siapkan. awal ya Bu ya, dari Betul. awal hamil. Betul Kemudian sekali. kita siapkan proses edukasi itu berarti bidan memang dari awal harus bisa apa namanya membungkus sebuah edukasi itu dengan apa namanya dengan asik, menarik. Itu kan kita Iya. beda ya Bu ya, karena kan Betul. perempuan tidak ada yang dia tidak mau digurui seperti itu, tapi Iya. dia maunya ya kita seperti teman gitu kan. Pokoknya merasa yang paling benar Iya, ya Bu ya betul, sudah. betul. Walaupun kita juga kadang banyak kelirunya ya. Betul sekali. Dan ya memang tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Zul bahwa terkait dengan edukasi itu tadi ya Bu, bahwa karena kita kemajuan teknologi juga zaman dan juga kita saat ini melihat generasi kita juga yang perubahan luar biasa ya Bu ya. Jadi betul. apa ya? Bawaan kekolotan zaman dulu kita itu tidak bisa kita bawa Ke zaman sekarang. ke zaman sekarang Betul ya. Itu zaman Betul, old, ya, iya zaman betul old, sekali. betul. Contoh aja ya Bu, mungkin tidak kita lihat perempuan pada umumnya. Contoh saja kita lingkungan misalnya yang sudah punya anak yang mungkin fasenya sudah masuk Sudah jauh berbeda iya dari kita. remaja ya, akan berbeda pendekatannya dibandingkan dengan zaman yang lalu. Oh, gitu. betul. Ya. Begitu juga kita pendampingan dengan perempuan. Gimana nanti kita bisa juga apa ya, mengikuti perkembangan bahwa Zamannya, Bu, ya. Dan ya zamannya kita ya, itu harus gaul, harus bisa menyatu dengan mereka. Apalagi supaya sekarang ya Bu ya, teknologi itu teknologi itu sangat-sangat apa namanya berpengaruh sekali. Iya. Mereka Orang bisa mudah scroll lewat mendapat HP, ya kan? informasi melalui media TikTok mungkin sosial ya, dan lain-lain. benar sekali ya. Dan memang kita tidak akan bisa memasukkan informasi ataupun edukasi yang kita berikan itu selama seseorang itu merasa tidak nyaman dengan kita, Betul. ya kan? Jadi tidak bisa akhirnya dipaksakan. Jadi ada trust dulu ya Bu ya, Iya, percaya betul. dulu. Iya. Jadi kita harus bangun itu dari awal. Itu yang susah Bu sebenarnya. Ya, membangun rasa apa ya, rasa trust ataupun touch ya, sentuhan kontak batin dengan perempuan itu agak ya susah gitu ya. Karena kalau nggak nyambung dia nggak mau. Betul. Dia akan cari yang lain. Bu. Iya Ya, benar. Ya takutnya kalau memang dia nyarinya yang benar sih tidak masalah ya Bu untuk dirinya. Tapi kalau misalnya dia nanti pada saat kehamilan bahkan persalinan lebih memilih untuk tidak misalnya melahirkan dengan tenaga kesehatan, itu kan lebih repot. Oh ya betul ya. Iya. Apalagi sekarang sangat digaung-gaungkan untuk pendamping ibu ya, pendamping Benar ibu itu tapi sekali. di luar tenaga kesehatan ya. Iya. Bu. Memang ada sekarang itu digaung-gaungkan untuk pendamping ibu, pendamping perempuan itu tapi bukan tenaga kesehatan. Iya. Jadi memang dia mendampingi dari awal. Cuman kan memang kita tidak membatasi itu, tapi memang harapannya
mereka dapatkan informasi yang benar-benar valid, Iya, baik itu betul. terkait dengan kesehatannya, terkait dengan kondisinya saat ini, seperti itu ya. Iya, Jadi di benar proses sekali. itu dia jadi satu kesatuan sebenarnya. Iya, Ya, jadi satu kesatuan. Nanti dia hamil, Betul, bersalin, bersalin. kemudian dia masa menyusui itu Iya. juga luar biasa ya Bu. benar Bu. Itu Masa yang paling persiapannya, lama. iya, persiapannya memang dari awal itu tadi ya. Karena untuk mematangkan semuanya lah, kayak supaya dia memang benar-benar secara lahir dan batinnya dia itu siap. Dan kita bidan ini nggak bisa ngelayanin misalnya habis lahiran selesai ceritanya, bidan tidak, istilahnya adalah kita tidak care lagi ataupun sudah putus kontak dengan pasien ya, kita kan tidak seperti itu. Karena berkesinambungan yang kita maksud ini adalah asuhan kita juga berkesinambungan secara komprehensif sampai nanti istilahnya adalah dia nifas ya Bu ya, sampai nanti dia akhirnya selesai 6 minggu masa nifasnya, kemudian dia nanti nyusuin bahkan sampai tahun ya, Bu, ya sampai dia menggunakan kontrasepsi. betul. Harapannya ya memang harus menjaga jarak supaya memang dia secara fisik dan juga mentalnya dia siap gitu. Betul. Karena memang setelah 6 minggu pasca persalinan biasanya memang kontrasepsi itu dibutuhkan memang ini ya Bu ya, apa namanya, untuk menjaga kondisi ibu juga. Iya, Karena benar. kan kalau misalnya setelah pasca persalinan kemudian ibu tidak mengerti untuk menjaga jarak kehamilan juga ini ya. Dan juga benar. memang sebenarnya pada fase-fase menyusui, pada fase-fase dia menggunakan kontrasepsi itu sebenarnya tubuh ini sudah mulai banyak perubahan ya Bu ya. Iya, Mulai benar dari yang sekali. sebelumnya slim, Iya. langsing gitu ya, Bu, ya. Jadi melar di mana-mana Bu, Iya, ya. itu, Karena ya. memang penggunaan hormonal itu tidak bisa Kita pungkiri ya Bu ya. Tapi Betul. memang itu tadi support system dari keluarga ya Bu ya. Iya. Melihat perubahan itu apalagi suami. Iya, nah Melihat suami punya perubahan yang peran yang luar sangat penting begitu ya. Mirisnya jangan sampai nanti malah suami ini tidak bisa mengayomi istrinya. Misalnya dia komplain, kenapa kok bentuk bodi istrinya setelah melahirkan kok seperti ini? Ya karena Ya. sesuai dengan apa namanya kajian ilmiahnya juga bahwa kan masa tubuh seseorang itu terutama perempuan ya itu akan kembali seperti semula kan memerlukan waktu ya. 2 tahun minim paling tidak ya Bu ya. Tidak, ya. Minimal bahwa 2 tahun itu sudah dianggap dia sehat gitu ya, secara fisik dan Setelah juga bersalin itu ya Bu. ya betul, secara mentalnya dia juga sudah kembali lahiriahnya, artinya dia sudah sehat dan siap untuk dia hamil kembali seperti itu. Jadi memang harus dijarak ya Bu. Iya, ya. benar. Setelah masa dia apa namanya? Ada lagi masa pengasuhan anak itu. Betul. masa-masa itu tuh sudah ini sekali ya Bu. Belum lagi nanti di akhir banyak lagi keluhan-keluhan yang muncul. Benar. Apalagi itu masa memasuki menopause. Iya, banyak Masa-masa sekali. transisi ya Bu ya. Ada istilahnya masa perimenopause, sebelum menopause itu kan banyak keluhan tuh. Saya sering dengar keluhan-keluhan yang memang ya kita bisa katakan bahwa keluhan-keluhan itu ya mulai dari rasa tidak nyaman. Iya, benar ya, Mereka betul. perlu lagi pendampingan di situ ya Bu ya. Betul Perlu sekali, ya. sangat diperlukan ya Bu ya. Bahkan mungkin sebelum itu ya, sebelum mereka memasuki yang namanya fase menopause ini kan tidak terjadi seketika. Maksudnya seketika itu langsung dia menopause ya Bu ya. Pasti ada proses Masa transisi ya kan. gitu Ya, ya, masa Bu. transisi. Ya di mana pada periode transisi ini atau yang kita sebut biasanya perimenopause, Ya betul. itu sangat penting untuk ibu itu, seorang perempuan itu ada pendampingan supaya menyiapkan diri bahwa kita ini perempuan kan istilahnya aja barang punya juga expired ya Bu. Betul. Kita perempuan ini juga Sesuai tadi ya, Bu. punya masa expirednya ya. Dimana kalau sudah masuk periode di klimakterium itu berarti kita sudah memasuki fase bahwa kita ini mendekati expired sebagai seorang perempuan begitu ya Itu Bang. perempuan ada expirednya. Iya ya Tapi Bang. rasa itu mungkin maksudnya psikologisnya dia tidak ingin seperti itu begitu ya, Bu, Iya. ya. Tapi dia memang ingin Benar. pendampingan itu pun. Tapi memang mungkin expired di sini adalah masa untuk dia menghasilkan keturunan. Betul begitu ya, Bu, ya? sekali, reproduksinya ya Bu ya. Kita lebih menyoroti adalah reproduksinya. Karena di mana perempuan ini merasakan dia lahirnya seorang perempuan adalah dia haid. Ya kan ya Bu ya? Dia hamil melahirkan. Kalau dia dirasa nanti keturunan sudah cukup, misalnya ya, dia nanti pasti posisinya kan paling tidak setiap bulan dia merasakan haid. Nah, ketika kita seorang perempuan tuh bahwa kita itu siklus haidnya menjadi tidak teratur ya Bu, ketika masuk ke masa-masa periode yang perimenopause itu, pastikan kita ada rasa feel yang stres tersendiri ya.
kayak Stresornya tuh cemas mungkin gitu ya Bu. masa transisi lagi. Kok nggak haid lagi gimana ya? Karena katanya kalau yang nggak haid lancar tuh kayaknya kok bukan perempuan. Ya gitu betul. loh, Bu, ya. Ciri khasnya Betul, ya. begitu ya Bu ya. Oke. Bener ya. Kalau kita lihat ya Bu ya, memang itu asuhan berkesinambungan, kita tuh nggak lepas sama sekali dari perempuan, gitu. Dan saat ini ya, saat ini kalau kita lihat, apalagi saat ini nih zaman-zamannya emansipasi, ya, emansipasi wanita dan lain-lain. Kalau dari segi kebidanan Bu, dari sudut pandang kebidanan, untuk melihat masalah gender ini seperti apa Bu? Bagaimana kita mencoba untuk kesetaraan gender tapi tidak menurunkan marwah seorang laki-laki begitu Bu. Iya. Okay. Bagaimana itu? Kalau dari segi kebidanan Kita ya Bu ya. Singkatnya ya terkait dengan gender ini, bahwa kita tahu saat ini ya Bu ya, kita sudah melihat kemajuan ilmu dan juga teknologi, bahwa saat ini kalau bisa kita lihat seorang leader itu tidak hanya laki-laki. Betul. Ya, bahwa perempuan juga punya potensi sebenarnya ya Bu ya. Dimana kalau di sini kita sikapi karena dia dalam lingkup keluarga ya Bu, bahwa perempuan ini harusnya ya dia setara dengan laki-laki. Kedudukannya di rumah ya Bu ya, tanpa istilahnya kita menurunkan tadi derajat kepemimpinannya seorang laki-laki. Karena ya sebaik pemimpinnya adalah seorang laki-laki di keluarganya gitu ya Bu. Satu ya, bahwa perempuan ini kan punya hak terhadap dirinya ya Bu ya. Yang istilahnya adalah bisa hamil, bisa melahirkan, menyusui atau mengasihi, itu kan lebih banyak dibebankan kepada perempuan ya Bu. Sehingga karena memang perempuan yang mengalami itu, ya dia punya hak terhadap dirinya. Dimana ya bapak itu atau laki-laki juga punya peran dia. Peran dalam artian di sini adalah ya perempuan nggak akan bisa hamil kalau tidak ada laki-laki. Betul ya Bu ya. Cuman laki-laki ini juga harus menghargai ya, bahwa itu adalah haknya perempuan. Dia haknya hamil, melahirkan, menyusui, dan seterusnya ya Bu. Sehingga sampai saat ini pun kita juga masih mendengar bahwa tidak boleh menggunakan misalnya kontrasepsi. Betul. Karena dilarang oleh suami. Betul. Ketika kita lihat kondisi ibu sudah tidak memungkinkan. Bahkan takutnya ibu misalnya punya penyakit yang akan berdampak buruk jika dia hamil. Contoh penyakit jantung dan lain-lainnya. Ya. Jadi dari kondisi itu nggak bisa diprediksi ya Bu. Betul ya, sekali selama prosesnya ya Bu ya. Ya tidak bisa diprediksi lah istilahnya. Benar sekali. Jadi laki-laki itu istilahnya adalah jangan egois terhadap hal ini, terhadap kekeluargaan. Ya, jadi harus menghargai bahwa secara fisik perempuan tuh punya hak terhadap dirinya. Berapa jumlah anak yang harus dia lahirkan? Berarti harus ya, ada. Ya. Iya betul. Berarti harus ada pembicaraan sebelumnya. Iya, lihat situasi betul dan sekali. kondisi juga. Iya benar ya. Karena intinya ya kita harus dihargai ya Bu ya. Bahwa perempuan ini juga dia kadang karena mungkin Bu ya merasa bahwa secara hierarkinya tadi betul. merasa yang paling rendah stratanya ya di keluarga kastanya gitu ya Bu, di keluarganya. Jadi akhirnya juga dia tidak, hampir mungkin ragu untuk menyampaikan pendapatnya dia. Betul. Karena ya intinya dia harus punya hak terhadap dirinya. Laki-laki juga harus menghargai. Anggota keluarga yang lain di rumah juga sama ya Bu ya, harus Jadi bisa. Jadi kita harus berbicara, saat kita berbicara tentang kesetaraan gender, berarti kita berbicara tentang kesetaraan hak dan kewajiban. Betul, gitu ya, iya betul jadi, sekali. Jadi kita jangan hanya berbicara tentang bahwa laki-laki khusus cari uang aja gitu Ya, kan. yang nggak begitu juga ya, benar. Ada kesetaraan antara hak dan kewajiban. Betul. Dari laki-laki dan perempuan, entah itu dia di tatanan rumah tangga, seperti itu, entah itu di tatanan masyarakat. Ya, Karena memang kita tahu bahwa perempuan itu punya peran penting juga, ya, ya, betul. peran penting di masyarakat seperti itu ya Bu ya, tidak hanya di rumah tangga saja. Betul sekali. Kalau kita lihat ya Bu ya, sepanjang daur siklus kehidupan perempuan itu, kita tahu bahwa bidan itu adalah sebagai pendamping. Ya. Bidan itu sebagai pendamping. Nah, pendamping di sini itu maksudnya seperti apa Bu? Apakah dia memang pendamping yang setiap saat, setiap waktu, atau memang ada hal penting dari kalimat pendamping di sini untuk sebagai seorang perempuan ini, untuk perempuan seperti itu lah Bu, secara khusus dalam selama siklus hidup perempuan, siklus hidupnya begitu ya Bu. Oke.
Jadi pendamping di sini ya Bu, kalau kita diminta mendampingi misalnya, kan konotasi pendamping ini kan kadang menempel, Nempel begitu seperti ya, Bu, perangko ya Bu. Ibunya kemana-mana ya, si bidan ini harus mengikuti ya. Sebenarnya konteksnya tidak seperti itu ya Bu ya, bahwa pendampingan yang ada di sini adalah dalam periode dia, siklus kehidupannya itu, harapannya dia memiliki seseorang gitu ya, seseorang yang memang bisa mengerti terhadap permasalahan yang ada pada diri. Betul, mitra, teman. Jadi lebih ke apa ya, bestie gitu ya Bu. Ya, betul. Bestinya perempuan itu saat periode siklus kehidupannya siapa ya? Sebenarnya adalah bidan itu sendiri. Yang mengerti tentang kondisi fisik, kondisi psikologis. Benar. Karena kan sama-sama perempuan gitu ya. Betul ya. Gitu ya. Karena harapannya betul. Jadi mitra di sini adalah ketika dia nanti punya permasalahan di dalam proses kesehatan reproduksinya, harapannya nanti ya dia tidak salah tempat begitu. Yang dikhawatirkan kan misalnya dia contohnya belum siap secara apa namanya ya Bu ya, mungkin secara fisik dan mentalnya ketika dia harus menikah atau apa. Nah kita kan sebagai mitra di situ bisa memberikan atau mengedukasi bahwa ya disiapkan usianya adalah ditunda dulu, seperti itu kita edukasinya ya. Karena memang kesiapan dari fisik dan psikologis untuk menghadapi sebuah siklus panjang dalam kehidupan ini itu memang memerlukan kondisi yang matang dulu. Iya. Karena begini Bu, kalau kita lihat remaja itu kalau dia masuk dari fase anak-anak ke fase remaja awal itu, dia perempuan itu disuguhi dengan menstruasi awal. Ya, kalau kita tidak memberikan edukasi sedini mungkin tentang kesehatan reproduksi, dia nggak tahu kok saya tiba-tiba ya apa yang berdarah ya Bu ya, apa yang keluar gitu. Apa kondisi apa di saya, karena kan masyarakat awam itu taunya kalau ada yang berdarah berarti ada yang luka begitu ya Bu ya. Karena kan kondisi sebenarnya tidak seperti itu. Iya, dia memasuki periode istilahnya pubertasnya dia. Iya, masa pubertas ya, betul sekali ya. Dari masa pubertas kemudian nanti itu menjadi kebiasaan setiap bulan datang, tiba-tiba nanti di akhir itu udah mulai nggak ada. Udah masuk akhirnya dia nggak haid lagi gitu. Benar. Jadi memang bidan itu perannya sebagai pendamping tadi ya, pendamping itu adalah sebagai seorang teman, sebagai seorang mitra di mana memang harapannya memang bidan ini pada saat ada pertanyaan bisa mungkin menjadi sumber solusi begitu ya. Sumber solusi, walaupun sebenarnya manusia bukan sumber solusi ya, Bu. Ya, tapi setidaknya dengan pendidikan seorang bidan kita juga tahu bahwa dia akan bisa menginformasikan sedini mungkin apa saja kondisinya yang memang dialami saat itu gitu ya Bu ya. Setidaknya kita berusaha memahamkan perempuan bahwa proses kehidupan itu ya seperti itu begitu ya, bahwa jangan mengkhawatirkan istilahnya adalah ketika dia misalnya dari yang tadi haid menjadi tidak haid lagi, yaitu adalah memang periode masanya seorang perempuan seperti jadi dia punya ambang awal bagaimana dia menjalani memulai sistem reproduksi yang sehat sampai nanti dia mengakhiri sistem reproduksinya. Itu berarti kan itu sudah harus kita informasikan ke perempuan, harus dipahami betul ya Bu ya. Dan juga saat ini kita lihat bahwa pendidikan seorang perempuan itu tidak dibatasi sekarang ya Bu. Iya, sampai bahkan ada yang sudah profesor, sudah banyak sekarang. Betul sekali. Jadi, Bu. Bersyukur sekali kita bahwa saat ini perempuan itu tidak hanya dibatasi secara secara hierarki bahwa dia tidak boleh sekolah, tapi sekarang sudah ini. Buktinya saja kan sekarang kita profesor perempuan sudah banyak ya Bu ya, memang. Benar. Tapi memang itu tadi tidak lepas bahwa perempuan itu adalah wanita yang adalah makhluk yang unik begitu ya. Uniknya itu kalau kita lihat uniknya gimana sih Bu? Dari segi apa kita lihat uniknya Bu? Dari segi karakter juga ya Bu ya, mudah istilahnya adalah ngambekan tadi ya, mudah ingin selalu istilahnya adalah dimengerti. Ya. Secara psikologis. Iya, secara psikologisnya juga ya Bu ya. Kemudian juga secara lahiriahnya juga secara juga dia unik ya. Uniknya seperti apa ya itu? Kita ada masa-masa di mana kita pada masa kejayaan kita itu sehat secara reproduktif gitu ya. Ada di masa kejayaannya nanti kita sudah menurun begitu ya Bu. Baik dia secara
biologi, Benar. psikologisnya itu beda, sosialnya juga Betul. beda, kulturalnya juga Iya. beda ya Bu ya. Oke. Benar Secara budaya memang kita melihatnya berbeda, tapi sebenarnya ya perempuan itu kenapa dia unik, tapi terlepas dari itu semua dia memang butuh pendamping. Harus ya Bu ya itu. Untuk pendamping untuk mendampingi sepanjang daur siklus kehidupannya agar apa? Agar kita bisa memberikan asuhan Ya, yang berkesinambungan ya Bu ya, dan juga apapun yang kita berikan ke pasien itu juga kita masuki sesi terakhir nih ya Bu ya. Wah, kita sudah panjang lebar ya, iya, nggak udah kerasa panjang ya lebar Bu ya. kita. Sudah Dan udah hampir penutup. 1 jam kita ngobrol ya. santai. Ternyata perempuan Kok itu kayaknya memang- baru sebentar ya Bu kita ngobrol. Ternyata udah mau perempuan 1 itu jam. memang nggak bisa 1 atau 2 jam kita berbicara ya Bu. Iya, Karena memang panjang benar, banget benar. cerita tentang perempuan ini. Mungkin untuk yang terakhir Ibu, Ya. pesannya untuk perempuan yang ada di seluruh Indonesia ya, Bu. Mas. Atau seluruhnya gitu ya, pesannya untuk perempuan. Ya silakan. Baik, jadi karena juga saya perempuan, ya Bu Zul, saya juga ingin bertitip pesan dengan para perempuan yang ada di seluruh Indonesia bahwa kita itu perempuan punya hak, ya, bahwa kita punya hak atas diri kita. Jadi kita jangan ragu ketika kita memang punya pendapat ataupun mungkin ada hal-hal yang memang harus kita tanggapi begitu ya. Tidak ragu untuk menyampaikan, ya, menyampaikan dan juga meng-up istilahnya adalah kita itu perempuan punya hak atas diri kita. Jadi tidak boleh direndahkan istilahnya ya. Kemudian juga kita tidak boleh merasa terdiskriminasi karena perempuan juga punya peluang. Baik peluang untuk pengelolaan dalam hal konteks keluarganya maupun peluang dalam hal karirnya. Mungkin itu Bu Zul yang bisa saya Terima kasih sampaikan. Bu Fitri ya, sudah banyak sekali yang kita bahas dari tadi untuk Sobat Sehati. Jadi kita sudah melihat bagaimana seorang perempuan itu dia harus punya kesetaraan hak dan kewajibannya dengan laki-laki ya. Daging sekali ya kita ngomongnya hari ini dengan narasumber kita juga langsung dari sumbernya, seorang bidan di mana dia juga seorang pendamping perempuan. Mungkin sebagai statement terakhir dari saya selaku MC, selaku pembawa acara atau selaku pemandu kita di ngobrol santai kita saat ini. Jadi kita katakan bahwa perempuan itu punya hak, punya kewajiban yang sama, di mana perempuan itu dia berperan sebagai anak, dia juga berperan sebagai seorang istri, dia berperan sebagai seorang ibu, dan jangan lupakan bahwa perempuan juga memiliki peran di masyarakat. Inilah kenapa perempuan itu harus punya kesetaraan, kita katakan kesetaraan gender, kesetaraan hak dan kewajiban dengan laki-laki tanpa menurunkan marwah seorang laki-laki sebagai pemimpin utama baik dari keluarga maupun di masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima dan semoga ada hal baik dari yang kita obrolkan hari ini. Amin. Terima kasih. Ya Rabbal Alamin. Saya akhiri. Terima kasih Bu Fitri Terima atas kasih waktunya. banyak Bu Zul. Kami akhiri ngobrol santai kita di saat hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sehati.